Nah, sekarang kita mau menyetel metal duduknya atau metal jalannya ya. Ini kita setel dulu, kita ukur dulu metal jalan atau connecting rod bearing. Nah, kita ganti dulu yang baru ya. Kita ganti yang baru, ini kebetulan ukuran standar semua. Standar, kita ganti yang baru. Nah, terus pemasangannya harus diperhatikan ya. Ini kita lihat di sini. Ini adalah coakan, ini coakan. Jadi nanti coakan ketemu coakan seperti ini masangnya. Nah, seperti ini ya. Seperti ini masangnya. Nah, terus tidak boleh bersebelahan. Tidak boleh seperti ini ya. Jadi coakan yang di sini ketemu yang tidak ada coakan tidak boleh. Harus coakan ketemu coakan. Ini coakan yang di cap. Harus betul-betul bersih ya, jangan sampai ada kotoran. Begitu pula dari lubang-lubang ini, pelumas oli ini kan lubang tekanan oli untuk melumasi metal duduk, metal jalan. Jadi betul-betul harus bersih. Jadi ini kan ada coakan. Ini coakan, ini coakan, jadi ketemunya seperti ini. Nah, oke. Jadi ketemu seperti ini, kelihatan kan? Ini coakannya yang di connecting rod, ini coakan yang di cap. Sekarang kita pasang. Kita tes, ini arahnya ada di depan. Ini kan depan, arah ke depan. Jadi nanti kita pasangnya seperti ini. Nah, kita tes ya. Biasanya kalau depan juga tandanya adalah di sini biasanya di connecting rodnya itu ada tulisan atau huruf. Ada angkanya, biasanya di situ depan. Itu yang ada tulisan atau hurufnya dia di posisi depan ya, seperti ini. Nah, ini posisi depan. Di samping itu juga perhatikan lubang oli ya. Ini adalah lubang oli. Lubang ini juga berfungsi untuk membilas oli, bisa juga untuk olinya agar keluar ya. Bisa keluar dari samping, bisa keluar dari sini juga. Tapi yang jelas ini adalah oli pembilasan. Biasanya kalau posisinya seperti ini, putaran mesinnya ke arah kanan seperti ini ya. Kalau dari depan itu, dari depan mesin putaran ke kiri ya. Nah, seperti ini posisinya. Nah, ini biasanya dia untuk mengambil oli ya. Di sini untuk mengambil oli juga. Nah, ini untuk mengambil oli. Karena putarannya ke sini. Jadi putaran seperti ini, dia mengambil oli ke sini untuk masuk. Tapi kalau di sini sudah ada tekanan oli, jadi lebih aman lagi. Kita pasang. Jangan lupa untuk ngetesnya kita kasih oli dulu ya. Kasih oli secukupnya. Jadi kita lihat ya,
gerakannya dia kocak apa enggak. Kalau dia goyang kiri kanan seperti ini nggak masalah ya, yang penting dia tidak kocak atas bawah gini. Ini pas atau jalannya pas di sini ya. Nggak terlalu banyak speleng, jadi kalau kita lihat ayunannya ini belum diukur dikencangkan pakai momen torsi ya. Nanti kita kencangkan pakai torsi sekitar 3 kilo. Kalau Honda Jazz kemarin itu 3 kilo, ini kita bikin nanti 4 kilo ya. 4 kilo sudah cukup. Kalau 3 kilo itu sekitar 26 ya. Jadi 26 itu sama dengan 3 kilo. Sorry, 1 kilonya itu 9 Newton. Tidak sampai 10 ya. Jadi kalau kita 3 kilo itu sekitar 1 kilo 9,8 ya, 9,8. Jadi kalau 3 kilo itu sekitar 3 kilo 3,3 Newton ya. 3,3 Newton itu adalah 3 kilo. Jadi kurang lebih segitu. Kita pakai 26 dan nggak terlalu keras. Nah, ini masih saya pakaikan sekitar 26 ya, belum ke 3 kilo sebenarnya, masih 3 kilo kurang. Jadi ini kita tes dulu. Nah sekarang saya mau kencangkan 4 kilo, jadi saya ganti stand torsi yang ini ya, stand torsi ganti. Ini 4 kilo ya, 4 kilo. Jadi saya tes 4 kilo apakah semuanya bisa
dengan mudah berputar. Jadi udah 4 kilo ya, udah 4 kilo rata semua. Kalau bautnya ini maksimal 4 kilo ya, atau 38 Newton. Ini kita lihat gerakannya piston ya. Jadi udah pas. Tidak ada seret, jadi sama ya. Ya sekitar 4 ayunan. Sudah cukup. Malah. Hampir sama, di sini lebih dulu berhenti ya. Bersama ini sekarang boleh kita tandain, kasih huruf 1 2 3 4 supaya kemudian hari nggak ketukar ya. Cuma sayang sekali pistonnya mungkin nggak mau nanti ketukar dengan nomor 2 3 ataupun 1 4. Nggak masalah, yang penting kita udah tandain dulu supaya nanti kemudian hari kalau dibongkar ada tandanya, angkanya ya, connecting root nomor 1 2 3 4. Oke. Nah ini udah kita tandain ya, kita treat pakai angka. Jadi seperti ini treatnya. Jadi treatnya kita tinggal pukul pakai palu. Jadi sudah ada angkanya semuanya 1 2 3 4, udah nggak bisa kebalik ya. Oke, sekarang trackasnya akan kita pasang di bloknya. Di blok kita setel ya. Kalau udah enak langsung kita kencangkan, kita torsi setengah derajat setengah torsi ya, kombinasi. Jadi mungkin kekencangannya kalau baut metal duduknya atau baut capnya metal duduk itu sekitar 8 kilo ya, 8 kilo atau 3 kilo plus 90 plus 90. Oke. Nah sebelum kita pasang crack asnya, kita pasang dulu nih metal bulan ya. Metalnya udah kita ganti, metal duduknya udah ganti baru, kita pasang ya sesuai dengan coakan, tanda coakan dari metal duduk ya, atau connecting root bearing. Ini kita kasih gemuk di sini di metal bulannya. Kita pasang. Kenapa dikasih gemuk? Supaya gemuk kan dia punya sedikit daya lengket ya. Gemuk itu punya daya lengket. Jadi lebih mudah kalau kita kasih gemuk supaya
metal bulannya bisa lengket, nggak jatuh. Nah seperti ini. Jadi metal bulan dari Honda Jet-Neo dan Honda Jazz itu sama ya, bentuknya sama, ukuran sama, dimensinya juga sama semua, tebal tipisnya sama. Nah sebelumnya kita juga kasih di sini pelumas ya, oli. Nah nanti kita jangan lupa juga di sini ada O-ring ya, bisa tidak dipasang, bisa dipasang. Jadi tergantung feelingnya aja. Ini ada O-ring kecil di packing set, O-ring kecil. Ini saya pasang di sini karena ini adalah tekanan oli yang tinggi ya. Di sini terdapat high pressure oli. Jadi high pressure olinya, kalau di sini nggak ada penahan atau O-ring, jadi olinya bisa bocor lewat sini. Jadi ini saya pasang, bisa lebih kuat. Mungkin kalau mau lebih kuat lagi ditambah sedikit lem ya, dikit aja di sini, supaya pressure olinya nggak bocor, supaya dia bisa melumasi dari connecting rodnya atau crankcase-nya ya, crankcase dari crankshaft. Kita pasang di sini bearingnya atau metalnya. Kalau kita lihat di sini ada double coakan ya. Kalau kita lihat di sini ada double coakan, kita pakai salah satu yang nanti yang bisa ketemu dengan yang coakan yang di sebelah sini. Jadi ini ya. Nah, ini ada dua coakan di sini. Ini dua coakan. Nanti kita pakai yang sebelah sini ya. Kita pakai yang sebelah sini karena nanti ketemu dengan coakan yang di sini. Oke. Dan juga kita otomatis nanti kita sesuaikan lubang pelumas, lubang pressure oli di sini untuk masuk di sini. Untuk sesuai dengan lubang yang di sini ya. Harus sama posisinya, lubangnya harus pas ya. Kalau kita kebalik nanti nggak bisa pas lubangnya. Nah kalau saya kasih kebaliknya nggak bisa ya, harus seperti ini. Kita masukkan sedikit oli di sini.
Ya, kalau kurang yakin karena bisa hilang, kita bisa sedikit kasih lem di sini ya, untuk jalur pressure olinya. Kita pasang, perhatikan baik-baik, semua udah kepasang ya. Nah, sekarang memasakkan baut. Nah, di bautnya di sini juga sedikit ini ya, sedikit ada perbedaan antara panjang dan pendek. Ini ada yang panjang dan pendek. Kalau kita taruh di sini yang pendek, dia terlalu dalam. Kalau di sini dia pas. Yang panjang taruh di sini, ya hampir sama ya, hampir sama sejajar. Tapi kita cek dulu mana yang pas, mana yang cocok. Pendek, ini pendek. Ternyata yang panjang cuma 2 ya, dia berada di tengah. Jadi kalau kita yang panjang taruh di sini, dia terlalu tinggi, ini yang pendek terlalu rendah. Bisa dilihat ya. Jadi posisinya harus pas. Nah, oke. Kita kencangkan. Oh ya, satu hal jangan pernah lupa, baut capnya dikasih pelumas ya, kasih oli. Semua dikasih oli supaya dia tidak mudah rusak dratnya. Di samping itu juga saat pengencangannya sesuai dengan ukurannya. Oke. Sebelum kita kencangkan, kita tes dulu ya, apakah dia ringan. Nah, kalau saya lihat ringan, maju mundurnya juga tidak ada speleng, dia rapat. Walaupun ada sangat tipis ya, sekitar 0,0. Nah, kita lihat ini sangat ringan. Kita kencangkan dulu 3 kilo. Oke, 3 kilo dulu. Setelah itu kita coba 4 kilo ya.
kilo, ini 4 kilo. Kelihatan nggak? Nah, ini 4 kilo ya. Kita tes putar apakah masih ringan, masih aman ya. Sip, senteng. Sekarang kita tandain 4 kilonya ini, kita tandain ya. Kita tandain 4 kilo dan 3 kilo putarannya nggak seberapa banyak tadi ya, sedikit, jadi kita tandain aja 4 kilo. Nanti kita ukur derajatnya. Jadi nanti ini kombinasi ya, saya pakai sistem kombinasi antara derajat dan torsi. Kombinasi artinya saya mungkin pakai naik 1 kilo, nanti sampai 8 kilo ya. Sekarang 5 kilo. Ini 5 kilo. Posisinya di sini ya. Ini 5,5 dan 6. Oke. Sekarang naik 6 kilo. Ini 6 kilo ya. Posisinya di sini 6 kilo. Ini 7 dan ini 8. Sekarang 7 ya, 7 kilo.
Kita tes putar ya, tes putar. Enteng, masih enteng, gak ada seret. Saya rasa aman ya, aman. Kita naik ke 8 kilo, mungkin nanti sampai 10 kilo sampai menempati posisi 90 derajat ya, paling nggak hampir 90 derajat lah, mungkin 9 kilo. Ini sudah 8 kilo ya, posisi 8 kilo di sini, ini 9, ini 10. Juga ya. Kilo kita tes putar, masih enteng, masih aman ya, aman, nggak ada seret, nggak ada pengurangan artinya ada seret ya, dia lebih mudah berputar juga, nggak seret jadi aman. Walaupun kita hantam ke 9 ini masih berani ya, karena posisi baut itu belum sampai 90 derajat dari 4 kilo tadi. Harusnya 3 kilo sih, tapi kalau sudah 3 kilo itu mungkin dia sudah di angka 90 derajat ya di sini. Tapi kita coba di angka 9 kilo. Bisa Pak? Ini 8 kilo udah keras sekali ya. Udah cukup, saya rasa udah cukup sebenarnya. Jadi nggak masalah sih. Tapi kita coba aja dulu 9 kilo, oke? 9 kilo posisinya di sini. Nah, ini 9 kilo. Ini setengah, ini 10 ya. Apakah bisa? Jadi udah cukup 9 kilo. Saya tidak akan menambah lagi, udah cukup ya. Jadi tidak sampai 90 derajat. Tapi kalau tadi saya tandain di angka 3 kilo, mungkin dia sudah mencapai 90 derajat. Karena saya menandainya di angka 4 kilo ya. Jadi kalau kita ukur dengan derajat itu mungkin 3 kilo plus 90 derajat. Bukan 90 derajat 2 kali ya. Karena ini 9 kilo udah sangat keras ya. Udah sangat keras, sudah cukup lah. Menurut saya udah cukup. Nanti kalau saya terusin bisa
Dol dratnya atau ada yang masalah. Ini udah cukup, nggak ada kocak maju mundurnya, spelengnya nggak ada, clearance nya juga nggak ada, sedikit sekali, mungkin 0,0 ya. Kalau kita mengukur harus pakai dial biar pas. Terus ini juga sangat mudah untuk diputar ya, nggak seret, karena mungkin memang ini tidak saya oversize. Kalaupun saya oversize mungkin saya poles lagi sedikit secara manual, karena biasanya kalau dia oversize di tukang bubut biasanya dia masih kasar. Ini kan sudah licin, jadi udah kena poles. Ini tekanan bautnya 9 kilo pun dia masih licin, karena mungkin celah atau gapnya, celah bearingnya itu ya sudah 0,0 hampir 0,05 ya, hampir 0,05 atau 0,03. Estimasinya seperti itu, karena saya juga tidak mengukurnya pakai plastik gauge. Udah cukup ya, udah cukup, saya rasa udah cukup, udah mantap. Putar juga doringan, licin. Kalau seperti ini saya rasa mesin nggak bunyi ya, atas bawah pun juga aman. Kalau seperti kemarin tuh dia matanya udah betul-betul kualitasnya udah jelek, saya rasa aman. Tinggal kita pasang, sekarang pasang ini ya, pasang piston. Oke.